pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa dong jawabnya. Ya lagi ya. Apa kabarnya anak-anakku? Luar biasa. Puji Tuhan. Tante Manda senang sekali bisa ketemu lagi sama anak-anak pagi hari ini ya. Puji Tuhan. Semuanya sudah siap beribadah? Oh siap. Kalau sudah siap diletakkan dong tasnya, HP-nya ya. Sikap yang baik. Oke, pinter. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita sama-sama berdoa dulu, meminta pertolongannya Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang memberkati ibadah pagi hari ini ya. Sudah siap berdoa? Oke, sikap doanya yang baik, tangannya dilipat, tutup matanya. Nah, tirukan Tante Manda ya, doanya yang kenceng ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Berkati kami semua pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan kita Yesus ya. Gak ada yang diem, gak ada yang main-main, gak ada yang ngobrol. Ayo puji Tuhan. Terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Oh pintar. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Lagi ya, yang kenceng anak-anak.
sekolah minggu Bapa. Mereka mau lebih lagi cinta akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama kami. Dan Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari anak-anakku yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi Tante Manda mau sapa kalian semuanya, shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa dong. Ayo kita naikkan ya buat Tuhan Yesus ya. Haleluya, tepuk tangan semua. Sama-sama kita katakan katakan ayo semangat memuji Tuhan Yesus gitu ya. Nah, oke, ayo sama-sama kita puji Tuhan kita Yesus ya. Anak-anak, tepuk tangan semuanya dong. Ya, pintar. Yuk. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia. Aman dalam dia. Lagi ya, katakan Tuhan Yesus hebat luar biasa. Amin. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia. Hidupku aman dalam dia. Dia menuntun hidupku, kasihnya sungguh besar. Ku rasakan hadirnya selalu, sampai selama-lamanya Dia menyayangiku. Yesus Tuhan kau sahabatku. Dia menuntun hidupku, kasihnya sungguh besar. Ku rasakan hadirnya selalu, sampai selama-lamanya Dia menyayangiku. Yesus Tuhan kau sahabatku. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama lagi ya. Katakan Tuhan Yesus hebat, Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia. Hidupku lagi Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia. Hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasihnya sungguh besar. Ku rasakan hadirnya selalu, sampai selama-lamanya Dia menyayangiku. Yesus Tuhan kau sahabatku. Lagi. Dia menuntun hidupku, kasihnya sungguh besar. Ku rasakan hadirnya selalu, sampai selama-lamanya Dia menyayangiku. Yesus Tuhan kau sahabatku. Lagi. Dia menuntun hidupku, kasihnya sungguh besar. Ku rasakan hadirnya selalu, sampai selama-lamanya Dia menyayangiku. Yesus Tuhan kau sahabatku. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang hebat? Yeay. Siapa yang baik? Lagi-lagi. Siapa yang setia? Kalau Tante bilang Yesus, sama-sama katakan yes, yes, yes gitu ya. Oke, 1, 2, 3, Yesus. Yes, yes, lagi Yesus. Yes, yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo sekali lagi kita mau memuji Tuhan kita Yesus yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ayo tepuk tangan semua. Amin. Sama-sama yuk. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah.
Haleluya. Kasih tos lagi sama teman kanan kiri, katakan kamu luar biasa deh hari ini gitu ya. Duduklah anak-anakku. Duduklah, duduklah gitu ya. Ayo kasih persembahannya buat Tuhan. Siapa yang tugas teacher? Saya, siapa itu? Sini. Sini. Nah, siapa lagi satunya? Oh, itu sudah. Ayo sini, Leon. Iya bener ya, ayo. Oke. Doa dulu. Tangannya diangkat. Siapa yang mau berdoa ya? Siapa yang mau berdoa ya? Chelsea bisa berdoa? Bisa? Sungguh? Siapa yang mau berdoa? Siapa mau berdoa? Excel? Ayo Excel sini. Taruh mic-nya, sini sayang, taruh mic-nya. Nah. Tante lupa kalau ada singer ya. Sini. Doa buat persembahan ya, oke? Doa yang kenceng, ayo sini, depan. Hei, ayo matanya ditutup, tangannya dilipat ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami pagi ini, berkati pesan Mama, Papa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan dong buat Excel ya. Good Excel. Oke. Ayo sambil kita kasih persembahan, sambil kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo sama-sama kita pujikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya pujian ini boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak di tempat ini. Untuk mereka semakin hari semakin cinta Tuhan. Biar kiranya dengan firman yang sebentar akan dilepaskan pagi hari ini. Boleh memberkati setiap anak-anak yang ada. Baik kelas kecil maupun kelas besar. Setiap mereka boleh belajar tentang Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biar kiranya Tuhan pakai anak-anak yang ada sekolah minggu untuk mereka boleh jadi berkat dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi, pakai, perlengkapi guru-guru semua yang akan menyampaikan firman dengan hikmat dan pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang kelas besar bisa masuk ke kelasnya ya. Tuhan berkati. Oke, shalom. Shalom. Nah, ayo anak-anak yang siap dengar firman Tuhan, semuanya duduk yang manis. Duduknya enggak mendekat ke sini ya. Nah, jangan terlalu pojok. Nah, enggak usah jauh-jauh. Nah, yuk. Cari posisi yang duduk yang enak ya, biar nyaman. Selama firman Tuhan bisa dengar baik, dapat berkat firman Tuhan. Semuanya siap? Halo? Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya, siap semua ya. Oke. Siapkan alat tulisnya, tapi sebelum menulis ya, dengar dulu ceritanya biar tahu cerita nanti ya, biar tahu jalan ceritanya nanti seperti apa ya. Nanti nulis ada waktu sendiri ya. Dengerin aja. Nanti di akhir pelajaran, teacher akan kasih kisi-kisinya soal tadi ya. Oke ya, bisa dimulai ya, silakan duduk. Semuanya konsentrasi ya. Pasang telinga baik-baik, mulutnya diem, dikunci ya. Kalau rame, nanti tak suruh ke depan. Teacher yang duduk, kalian yang ganti cerita di depan. Ya, oke ya, makanya dengerin baik-baik. Oke ya. Oke, sebelum kita masuk cerita, nah ini saya kasih kesempatan untuk 5 orang aja ya, 5 orang aja karena mengingat waktu biar nggak lama-lama. Ayat firman Tuhan minggu lalu. Nah, oke. Nah, minggu lalu ya, minggu lalu. Ini belum masuk cerita. Oke. Oke ini, enggak apa, maju. Om Yudi. Ya, apa? Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Wah, betul ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan ya. Oke ya, ini pinter, hafal ayat firman Tuhan minggu lalu. Ini pasti ada ribetnya dong, bentar ya, tak ambilkan. Bentar ya. Nah, ya, cuma 5 orang aja. Oke, ayo ganti. Silakan duduk, enggak apa. Oke, Tuhan berkati. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya, tepuk tangan ya. Oke. Silakan. Ayo ekstra. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Oke, bagus. Satu lagi yang kecil aja ya, yang kelas kecil. Ayo, siapa? Oke, Sinyo. Nah, ini minggu depan ya.
Oke. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung. Ya, betul. Ya, jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung. Ini satu lagi ya. Teacher tolong minta satu lagi permen yang kurang satu. Jagalah aku ya Allah. Jaga aku ya Allah Sebab padamu sebab aku aku berlindung. berlindung. Iya ya, tidak apa-apa. Yang penting kendel, berani ya. Yang penting ada keberanian, enggak apa-apa ya. Nanti belajar lagi biar minggu depan hafal. Nah, oke. Untuk keberaniannya dikasih reward ya. Oke ya. Oke. Itu ayat pelajaran minggu lalu. Ya, bagus. Tadi kalau ada hafal, ada penghargaan, dapat berkat Tuhan. Oke ya. Jadi dengerin baik-baik supaya minggu depan hafal, terus yang belum dapat bisa dapat. Ya. Baiklah, ini sebelum masuk cerita, ini teacher mau tanya nih ya. Ini silakan jawab ya. Ini pertanyaan, dijawab ya, dijawab. Ini teacher kasih clue. Aku kasih clue, ini adalah sebuah profesi. Profesi ngerti ya, namanya profesi ya. Profesi itu adalah apa? Halo? Pekerjaan. Pekerjaan seseorang itu profesi. Ini clue yang pertama, silakan ditebak. Jadi clue yang pertama itu orang dewasa, bisa laki-laki bisa perempuan, yang pertama ya. Orang dewasa bisa laki-laki bisa perempuan. Terus yang kedua clue-nya adalah dia berpakaian rapi. Nah, bersepatu, berseragam rapi. Ada yang bisa jawab? Bukan. Lanjut ya. Yang ketiga, dia bawa buku. Wah, cakep. Terjawab sudah, ada 3 clue. Ya, benar. Profesinya yang pertama adalah guru. Om Yudi tampilkan. Nah, ya. Wanita pakai baju rapi, bawa buku. Oke ya, itu cara mainnya. Terus ada satu lagi nih. Satu lagi. Ini bisa wanita, bisa laki-laki dewasa. Ayo yang pertama. Berpakaian rapi atau berseragam. Nah. Oh. Belum betul. Ya, tambah lagi clue-nya ya. Berseragam terus profesinya di bandara. Ya, pilot. Om Yudi tampilkan. Nah, benar pilot. Ya kan? Ini macam-macam profesi. Mungkin di antara kalian nanti punya cita-cita seperti itu, jadi pilot. Siapa yang ingin jadi pilot? Ada? Loh, enggak ada. Enggak ada yang ingin jadi pilot. Tadi guru? Wah, itu cita-cita bisa ya. Kalian doakan supaya nanti terkabul tanya. Terus, ini perhatikan. Nah, ini adalah profesi zaman sekarang anak-anak ya. Ada pilot, ada guru, ada polisi, ada lagi tentara, ada lagi apa? Dokter, insinyur, arsitek, nah banyak lagi. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan ya. Orang ini ya, sebelum kita masuk firman Tuhan ya, zaman dulu belum ada profesi seperti ini. Tapi Tuhan kasih kerjaan sama orang-orang yang dipilih. Ya, ini nanti tolong dijawab. Clue-nya seperti ini. Di orang ini ya bisa laki bisa perempuan. Dewasa ya, satu clue-nya. Terus yang kedua, dia dipilih Tuhan. Nah, dipilih Tuhan. Apa ya kira-kira ya?
bisa laki, bisa perempuan. Kebanyakan laki sih. Terus dipilih Tuhan. Ada yang bisa jawab? Ya, bukan Daud. Jadi bukan nama ya, profesinya. Apa Excel? Apa ya? Tak tambahin lagi clue-nya. Yang ketiga. Ya? Bukan, belum tepat. Ya. Yang ketiga, dia diberikan tugas oleh Tuhan memberitakan firman. Belum tepat, ada lagi? Ya? Bukan, ada? Menuntun bangsanya, bukan. Ayo, ada? Ya? Imam, hampir. Temannya imam siapa? Tambah lagi clue atau sudah? Ya? Raja bukan, ada imam, ada raja, ada satu lagi yang biasanya memberitakan firman Tuhan supaya orang itu bertobat. Malaikat, bukan. Waktu habis. Ya, waktu habis ada durasinya, nanti nggak selesai. Oke, tadi imam raja hampir benar. Dekat dari itu. Apa? Nabi itu kan tugas, kasih tugas untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Nah, pagi ini ada seorang laki-laki, ya, yang dia adalah seorang nabi. Siapakah nabi ini namanya? Dengerin ya, dilihat nanti biar tahu, namanya adalah Yunus. Siapa? Yunus. Nah, ini Yunus. Jadi Yunus ini adalah seorang nabi. Kalau nabi berarti dia adalah perantara Tuhan untuk apa? Menyampaikan berita firman kepada apa? Manusia, kepada orang yang berbuat dosa, ya. Jadi ingat, zaman dahulu ya, anak-anak ya, itu belum ada Alkitab seperti sekarang. Belum ada HP, gadget, ya. Terus bagaimana supaya mendengar firman Tuhan, suara Tuhan? Yaitu melalui suara para nabi. Dan nabi ini enggak sembarangan, dipilih oleh Tuhan. Nah, Nabi Yunus ini, dia dipilih Tuhan untuk beritakan firman. Dia dikasih pesan sama Tuhan, Yunus. Suatu hari firman Tuhan datang pada Nabi Yunus. Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Apa? Niniwe. Niniwe ini nama suatu kota besar. Niniwe, ya dengar ya, Niniwe. Kamu pergi ke Niniwe. Katakan, mereka harus bertobat. Kalau enggak, akan dihancurkan kotanya. Karena apa? Karena jahat. Orang Niniwe orang apa? Yang jahat. Seperti itu. Jadi Yunus dikasih pesan sama Tuhan, pergi ke Niniwe, sampaikan firman supaya mereka bertobat. Kalau enggak bertobat, akan dihancurkan kota Niniwe semuanya. Nah, coba, ini mau tanya, ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kalian disuruh oleh mama ya, dikasih perintah, kalian lakukan apa enggak? Lakukan. Siapa yang melakukan perintah papa mama? Angkat tangan. Angkat tangan dong. Yang lain? Ya, harus dilakukan harusnya. Kalau dikasih perintah sama papa mama ya, itu namanya anak yang baik, anak yang dengar-dengar sama firman Tuhan. Ya, jangan dibantah atau mungkin enggak dibantah sih, tapi kalian mengulur waktu. Ayo nih belajar sana, besok ulangan. Kalian ya ma, tapi kalian main game dulu, ya, nonton film dulu. Nah, itu namanya enggak melakukan dengan langsung ya. Nabi Yunus, walaupun dia seorang nabi, Nabi Yunus ini rupanya dia apa? Enggak suka sama firman Tuhan. Ketika dia diperintahkan untuk ke Niniwe, dia malah enggak berangkat ke Niniwe. Dia pergi jauh. Aku enggak mau Aku mau pergi ke tempat lain aja. Ke Tarsis. Kemana? Tarsis.
Ya, Tarsis itu jauh dari Niniwe, jauh sekali. Ya, katakanlah kalau Niniwe di selatan, Tarsis di utara itu sangat jauh. Jadi bukan hanya menolak tapi apa? Meninggalkan perintah Tuhan. Dia pergi ke pelabuhan Yafo, membayar biaya perjalanan, naik kapal. Naik kapal, Om Yudi. Naik kapal, kita lihat. Ya, Nabi Yunus ini dapat perintah Tuhan ke Niniwe, tapi dia malah enggak melakukannya. Dia pergi ke Tarsis. Dia ke pelabuhan Yafo, beli tiket karcis ya, tiket naik kapal. Nah, dia pikir, wah enaklah aku enggak mau mengikuti perintah Tuhan, aku mau pergi saja, enak aja. Orang jahat kok nanti bertobat. Nah, itu seperti itu. Si Yunus pernah seperti itu, Nabi Yunus. Nah, ketika di tengah perjalanan naik kapal ini, apa yang terjadi? Ya? Memakan monster. Belum ya? Belum. Dengar dulu. Ketika Nabi Yunus sedang naik kapal bersama dengan orang banyak, mau pergi ke Tarsis, terjadi sebuah insiden. Apa itu? Tiba-tiba ada ombak datang. Bukan hanya sekedar ombak yang gede banget. Ombak yang gede dan juga apa? Cuaca jadi buruk, cuaca buruk. Nah, ombaknya jadi gede, bergemuruh, tinggi dan apa? Itu mengombang-ambingkan kapal jadi dinaiki oleh Yunus dan orang-orang ini. Ya, mereka berusaha untuk apa? Mendayung sekuat tenaga. Ayo maju, itu kan banyak sekali krunya itu kan ya. Semuanya mendayung, ayo kita dayung, ayo biar cepat sampai. Tetapi cuacanya enggak berubah, tetap bergemuruh, ombak gede datang ya. Dan mereka sangat lelah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus, dia sedang ada di bawah kapal, di geladak. Ngapain? Lagi santai, lagi tidur malam. Tidur nyenyak, padahal di luar sedang terjadi angin badai. Kapal sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja, lagi bergemuruh, terombang-ambing, dan hampir tenggelam loh ini. Itu orang-orang nanti yang di luar, ayo nakoda perintahkan, semua barang yang berat-berat buang ke laut, bekal-bekal buang ke laut, bawa secukupnya aja, supaya kan nggak tenggelam. Karena kapal mau tenggelam terisi air, tetapi rupanya angin juga belum, badai belum surut juga. Yunus tidur di bawah, akhirnya ada orang yang bangunin, loh ada orang tidur, Pak, bangun Pak, bangun. Loh, kamu kok bisa tidur nyenyak gitu? Di luar itu loh. Orang-orang tuh semua berteriak-teriak, berusaha untuk apa? Menepikan laut, dan menepikan perahu supaya nggak tenggelam. Kamu kok bisa tidur? Ayo coba kamu, coba berdoa sama Allahmu sih. Barangkali Allahmu nanti bisa menolong kita. Orang-orang sampai seperti itu. Karena seluruh kapal itu belum ada yang percaya sama Tuhan, sama Allah. Hanya Yunus ini seorang nabi. Ya, dia percaya sama Tuhan, yang lain belum, makanya terjadi seperti itu. Akhirnya Bapak Yunus untung sadar ya, Nabi Yunus ini sadar. Wah ini pasti gara-gara aku, akhirnya dia ngomong sama orang ini. Ini semua gara-gara aku. Loh kok bisa? Karena aku mengingkari panggilan Tuhan, aku disuruh ke Niniwe, tapi aku pergi malah mau ke Tarsis ikut kalian. Makanya Tuhan kasih bencana seperti ini yang luar biasa. Kamu kasih tidak bisa meredakan angin badai ini karena ini dari Tuhan. Loh, lalu apa yang harus aku perbuat? Akhirnya mereka membuang undi. Buang undi itu apa? Ya buang undi, diundi siapa yang salah. Ternyata memang benar, ini gara-gara si Yunus, Bapak Yunus, Nabi Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Sehingga Pak terjadi bencana. Akhirnya terus apa yang harus kami lakukan? Begini ya, kalau kalian ingin selamat karena aku yang salah, lemparkan aku ke dalam laut ya. Jadi Nabi Yunus ini ngomong sama orang dalam kapal, lemparkan aku ke dalam laut aja, nanti lautnya pasti reda, nggak bergemuruh lagi. Wah, orang-orang gimana? Orang-orang, jangan, nanti kamu mati. Nanti aku dosa loh. Akhirnya mereka berusaha mendayung, ayo kita kembali aja ke pantai. Kita kembali ke pantai dengan sekuat tenaga. Dicoba mendayung berkali-kali, tetap tidak bisa dan badai belum juga reda.
Nah ya, akhirnya dengan terpaksa orang-orang melemparkan Yunus. Oke, kamu aku lempar, tapi mereka berdoa, jangan tanggungkan dosa ini kepada kami, darah orang tak bersalah. Ya, akhirnya dilempar ke dalam laut si Yunus oleh orang-orang. Dan apa yang terjadi? Ketika dilempar ke dalam laut, apa yang terjadi? Ya, jadi firman Tuhan katakan, Alkitab katakan, ketika Yesus dilemparkan dalam laut, itu atas penentuan Tuhan, jadi Tuhan yang suruh ya, itu datanglah seekor ikan besar. Apa? Ikan besar. Seberapa besar? Enggak tahu, yang penting besar. Bisa nelan orang ya, bisa nelan orang seperti itu. Ikan paus? Bukan. Alkitab gak katakan bukan ikan paus, bukan hiu, bukan monster, bukan megalodon, bukan. Enggak tahu. Yang jelas ikan besar. Ya, begitu menyentuh air, Nabi Yunus langsung dimakan oleh ikan besar tadi. Dimakan, lup, masuk dalam perut. Ya, apa yang terjadi di luar? Badai langsung seketika jadi teduh. Laut menjadi teduh, tenang, tidak ada bergelora lagi. Cuaca jadi terang benderang lagi. Nah, benar, karena Yunus mengingkari panggilan Tuhan, tidak taat sama firman Tuhan. Makanya ketidaktaatan itu akan mengakibatkan apa? Teguran dari Tuhan. Ya, makanya anak-anak ya harus taat, apalagi sama apa? Perkataan perintah Papa Mama, sama teacher sekolah minggu ya. Supaya kalian diberkati. Jangan ngeyel, banggel. Wah, seperti Nabi Yunus ini akhirnya terjadi hal yang di luar nalar atau hal yang merugikan Nabi Yunus. Ketika dimakan dalam perut ikan, Nabi Yunus ini dia mulai berdoa dalam perut ikan. Lihat ya, jangan sampai seperti ini. Ya, Nabi Yunus akhirnya selama 3 hari, berapa hari? 3 hari berada di dalam perut ikan. Nah, kalian bisa bayangkan ya, siapa di sini yang pernah lihat papa atau mama atau siapa saja menyembelih ikan, bedet ikan. Ikan gurami, tahu ikan apa? Pernah tahu? Ikan wader, jadul. Tidak ada yang tahu ya? Ya sekilas saja. Jadi di dalam perut ikan itu ada organ-organ dalam. Nah organ dalam itu ada usus, ada jantung, ada apa? Hati, ada empedu, ya pokoknya sembarang kali di sini. Kayak kalian itu ada kan ya? Itu. Nah bayangkan, Yunus masuk ke dalam perut ikan itu 3 hari. Dia mau tidur susah, ya kan? Mau ngapain di dalam perut ikan, tidak bisa kemana-mana, lari-lari tidak bisa, cuma duduk aja. Tidak bisa membayangkan ya kita ya. Mungkin di situ sebelah ada ikan, atau ada kotoran apa, ada bangkai ikan apa lagi dimakan ikan itu, banyak. Baunya mungkin nggak karu-karuan. Tetapi ada konsekuensi atau akibat dari apa? Ketidaktaatan Nabi Yunus. Akhirnya apa? Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus untung dia menyesal. Dia merasa berdosa dan dia berdoa sama Tuhan. Doanya gimana? Ya dia berdoa. Nanti ayat hafalan kalian itu salah satunya ada doa Bapak Yunus ya. Jadi dia berdoa dalam perut ikan, Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan ya. Minta ampun sama Tuhan karena dia terangkum dalam dunia yang paling gelap. Di dalam perut ikan tidak bisa terselamatkan. Mustahil kalau orang dimakan ikan atau dimakan apapun, dimakan binatang biasanya mati. Ya kan? Biasanya mati game out. Game over. Mati. Ya karena apa? Dimakan oleh ikan, dimakan oleh hewan itu pasti mati karena ada cairan asam. Tetapi rupanya Bapak Yunus karena dia Tuhan yang perintahkan, dia bisa berdoa minta ampun sama Tuhan selama 3 hari. Dan karena dia menyesal, Tuhan mendengar perkataan Nabi Yunus dan Tuhan berikan 1 kesempatan lagi sama Nabi Yunus untuk memberitakan firman Tuhan. Akhirnya setelah 3 hari dan atas ketentuan Tuhan, akhirnya Yunus dikeluarkan dari mulut ikan ini ke tanah yang kering, ke pantai. Ya, Nabi Yunus selamat. Nah setelah itu dia nggak tunda-tunda lagi. Akhirnya dia langsung menuju ke Niniwe.
Ya, ke Niniwe. Ngapain? Apa tugasnya tadi? Iya, memberitakan firman Tuhan kepada rakyat Niniwe, kota Niniwe. Bertobatlah. Ya. Karena dalam 40 hari kota ini akan ditunggang balikan, akan dihukum oleh Tuhan. Kalau kalian nggak bertobat, artinya orang-orang Niniwe, orang yang apa? Banyak orang yang melakukan kejahatan, orang yang nggak kenal Tuhan, ya, melakukan kejahatan. Ya, di kota ini kota yang melakukan kejahatan, makanya kejahatannya sampai pada Tuhan. Nabi Yunus disuruh untuk mempertobatkan. Akhirnya setelah Nabi Yunus datang, rupanya pemimpin Niniwe atau raja Niniwe itu rupanya percaya sama omongan Bapak Yunus, sama firman Tuhan. Ya, walaupun dia nggak percaya, tapi dia percaya sama omongan Nabi Yunus. Begitu dengar kota akan dihancurkan, bertobat seluruh kota Niniwe, berpuasa dan menggunakan kain kabung. Tanda apa? Tanda apa? Iya, tanda meminta ampun sama Tuhan, berdosa, minta pertolongan Tuhan. Nah, oke, semuanya berpuasa dari rakyat besar, orang kecil, dewasa, anak-anak, bahkan sampai lembu sapi, ternak semuanya puasa. Ya, akhirnya dikatakan dalam firman Tuhan, setelah itu Allah Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Karena apa? Karena bertobat. Ya, karena bertobat. Seluruh kota Niniwe itu tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan karena bertobat. Dan karena perkataan firman yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Jadi anak-anak ya, kalau kalian disuruh atau dengar sesuatu dari papa mama harus dilakukan. Itu namanya taat. Jadi kalau nggak taat itu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Yang pertama itu pasti ditegur oleh Tuhan. Teguran Nabi Yunus gimana tadi? Ya tadi itu masuk dalam perut ikan. Itu kalau misalnya Nabi Yunus nggak menyesal atau nggak bertobat, nah itu dapat hukuman nantinya. Ya kita lihat ya, di ketidaktaatan itu mendatangkan yang pertama adalah teguran. Ya, terus yang kedua kalau enggak lagi ya dihukum sama Tuhan. Hukumannya pasti yang enggak enak buat kita ya, gitu ya. Oke? Nah, dengar ya firman Tuhan seperti itu. Pagi ini firman Tuhan sampai sini. Jadi setelah Yunus menyampaikan firman Tuhan, kota Niniwe bertobat, semuanya diselamatkan ya. Nabi Yunus juga apa? Diberkati oleh Tuhan selanjutnya. Dia juga enggak jadi ditelan, enggak jadi mati, dia hidup lagi dan dia melanjutkan misi Tuhan. Oke Om Yudi, jadi kesimpulannya, itu Allah memanggil semua orang untuk bertobat ya. Jadi semuanya, orang yang jahat sekalipun itu dikasih kesempatan untuk bertobat. Ya, bertobat. Om, aku minggu lalu nyubit temanku Om sampai gosong Om. Bertobat ya. Dan Allah, enggak apa-apa. Kalian nakal hari ini apa, tapi minta ampun sama Tuhan, ampun Tuhan, tapi nggak boleh dibaleni lagi, seperti itu ya. Allah manggil semua orang untuk bertobat, aku nyesel, nggak mau melakukan lagi, ya seperti itu. Terus kita harus mentaati Tuhan, taat sama Tuhan ya. Kalau Tuhan suruh lakukan, harus dilakukan. Muji Tuhan sungguh-sungguh ya. Termasuk perintah Papa Mama harus dilakukan. Terus Allah mengampuni setiap orang yang memohon pengampunan kepadanya. Jadi jangan takut. Tuhan, kalau kalian berdoa minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni dan kalian akan disucikan, kuduskan dari segala dosa ya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadi ceritanya tadi kalian bisa lihat, itu dalam kitab Yunus perjanjian lama ya, pasal 1. Ya itu, pasal 1 ayat 1 sampai 5, lanjut 15 sampai 17. Atau kalian baca dalam keseluruhan itu ada 4 pasal ya. Itu silakan yang nulis, tulis di depan tuh ya monitor ya. Terus ayat hafalan untuk minggu depan. Nih, dengerin nih, yuk. Besok yang minggu depan, kalau bisa silakan maju. Ya, ucapkan ayat hafalan. Ayat hafalannya ya, tulis ya. Tulis, yang nulis. Yang nggak nulis silakan dengerin baik-baik, biar minggu depan bisa. Mazmur 139 ayat 13. Ya,
Itu bunyinya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini ada hafalannya untuk minggu depan ya. Silakan dihafal, dicatat, atau mungkin difoto, HP boleh. Minggu depan yang hafal silakan maju depan. Oke, kita akan doa dulu sebelum tantangan. Duduk dulu, kita berdoa dulu ya. Taruh dulu alat tulisnya, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa sama Tuhan. Oke ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang ini. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Engkau telah menyertai sepanjang hidup kami sampai dengan detik ini Tuhan. Pertolonganmu luar biasa tak kami. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Kitson Tuhan Yesus dengan sukacita Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan namamu. Bahkan kami telah mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh setia kepadamu Tuhan. Taat akan perkataanmu Tuhan. Dan apabila kami mempunyai dosa Tuhan, pelanggaran, kelakuan, kenakalan kami, Tuhan bisa mengampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu tempat ini Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera-Mu turun atas anak-anak-Mu Tuhan Yesus, berikan kecerdasan, kepandaian, kepintaran dalam bersekolah, sehingga Tuhan mendapatkan hasil yang terbaik untuk masa depannya Tuhan. Berkati Papa mamanya, berkati usahanya Tuhan, dan berkati dengan kesehatan kuatan, supaya minggu depan boleh bersama kami kembali dalam keadaan yang lebih sehat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai kami di perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, dengan damai sejahtera. Pertemukan kami kembali dalam minggu depan dengan keadaan lebih baik lagi. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Pam.